Shalom, selamat sore Opa dan Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga Opa dan Oma di rumah dalam keadaan sehat ya. Kangen rasanya, sudah lama tidak bertemu dengan Opa Oma. Maria kangen nggak? Kangen dong Bu, karena biasanya Oma sama Opa ini paling rajin untuk datang ke gereja. Betul. Tapi nggak apa-apa Bu Yanti, sekalipun kita nggak bisa ketemu sama Opa, Oma, Opa dan Oma nggak bisa bertemu dengan teman-temannya, tapi kita tetap bisa bersuka cita, bersekutu melalui video streaming ini. Iya, sore hari ini kita mau merayakan Paskah ya bersama Komisi Lansia. Iya betul. Kita bersuka cita, bersyukur karena Tuhan kita sudah lahir, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dari itu saya mengajak kita sekalian untuk bernyanyikan pujian Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan bersama-sama mendengarkan pesan dari Pendeta Muda, Ibu Yohana Leander, dan juga doa pembukaan. Saya persilakan. Selamat sore para lansia GKMI Kudus yang saya cintai. Sungguh sangat berat ketika kita harus menghentikan semua aktivitas, baik ibadah lansia dan semua aktivitas perkunjungan dan sebagainya. Tetapi pada sore hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena gereja mengadakan ibadah yang akan bisa dinikmati oleh kaum lansia. Kami mengucap syukur kepada Tuhan walaupun kita tidak bisa berjumpa di dalam ibadah dan sebagainya, biarlah kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan dan sebagainya, pakai waktu dengan sebaik-baiknya untuk saling melayani satu dengan yang lain. Akhirnya selamat mengikuti ibadah lansia pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan,
setelah sekian lama kami tidak mengadakan ibadah komisi lansia. Sore ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama kaum lansia. Kami sungguh merindukan saat-saat di mana kami akan berkumpul bersama-sama, saling menyapa, saling memperhatikan, dan aktif bersama-sama. Namun biarlah kami boleh tetap bersyukur, karena bagaimanapun kami harus menerima kenyataan yang sangat pahit bagi kami, namun bukan kami sendiri yang menghadapi, tetapi begitu banyak negara-negara juga sedang dilanda ketakutan dan juga hal-hal yang memberikan kepada kami kekhawatiran setelah dunia dilanda dengan serangan virus COVID-19. Kami mau menyerahkan ibadah pada sore hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan kaum lansia yang ada di rumah juga terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di tengah pandemi COVID ini kita diharuskan untuk tetap tinggal di rumah. Tapi kita harus tetap semangat ya Maria ya, tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi kita. Maka dari itu kita membutuhkan firman Tuhan Bu Yanti, supaya setiap kita boleh dikuatkan. Kita boleh terus berharap pada Tuhan dan kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka dari itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Setiawati, kita akan mengangkat pujian Ku di Tangan-Mu. Mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan di dalam kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam perayaan Paskah ini kembali kami ingin mendengar sapaan-Mu melalui firman-Mu Tuhan.
karena kami tahu berita Paskah akan selalu memberikan kami semangat, memberikan kami hati yang baru, keberanian untuk menghadapi kehidupan ini. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, berikan hikmat-Mu agar dapat menjelaskan firman Tuhan ini dengan baik. Tolong juga opa oma yang mendengarkan di rumah, kiranya hikmat Tuhan menyertai opa oma sehingga menangkap pesan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan, silahkan opa dan oma menyimak di rumah. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Tema kita dalam perayaan Paskah ini adalah berita yang tak terbinasakan. Selama di rumah, apa yang opa oma lakukan? Saya yakin setidaknya HP menjadi hiburan buat opa dan oma di rumah. Nah, pernahkah opa dan oma menghitung dalam satu hari berapa informasi atau berita yang masuk di HP kita melalui WhatsApp atau yang lainnya? Ada sampai 50 berita, 100 mungkin, atau lebih dari itu. Saya percaya lebih dari 100 informasi atau berita yang masuk ke HP kita. Jenisnya pun bermacam-macam. Ada yang dalam bentuk video yang lucu-lucu atau kisah inspiratif, bahkan membuat kita ikut terlena dan menangis. Namun ada juga berita hoaks. Bahkan berita hoaks pun diviralkan juga. Nah, apapun bentuk berita itu, apapun informasi yang masuk ke dalam HP kita ini, akhir-akhir ini tema apa yang sering muncul? Pasti tema yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Itu yang viral.
Mengapa? Ya karena gara-gara corona ini kita menjadi terkungkung di dalam rumah. Gara-gara corona ini ruang gerak kita menjadi terbatas. Gara-gara corona kita tidak bisa bersalaman, bersentuhan tangan, bahkan berpelukan. Maka informasi sekitar corona atau virus corona 19 ini menjadi sesuatu yang penting yang ingin kita tahu perkembangannya. Namun pernahkah kita membayangkan 10 tahun ke depan atau tidak sampai 10 tahun bahkan, berita tentang virus corona apakah masih sepenting seperti sekarang ini? Keingintahuan kita akan informasi yang berkaitan dengan corona, apakah kita sambut seantusias sekarang ini? Rasa-rasanya kok tidak. Mengapa? Karena berita tentang corona sudah selesai. Kemungkinan vaksin tentang virus ini sudah ditemukan. Berita tentang corona tidak lagi membahayakan kita. Sehingga tanpa kita sadari, berita yang berkaitan dengan corona selesai sudah, mati sudah. Kita tidak lagi berminat untuk mendalaminya. Oma, opa, itu contoh sebuah berita atau informasi yang ada di sekitar kita, di mana kadangkala berita itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak dalam hidup kita, namun seiringnya dengan waktu berita itu menjadi selesai dan mati. Namun ada satu berita yang bahkan sempat viral 2000 tahun lebih yang lampau. Namun berita itu masih kita nanti-nantikan sekarang ini. Seakan tidak akan yang bisa membunuh berita itu. Ya, berita Paskah itu. Sampai detik ini kita menantikannya. Opa, oma yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka lagi di dalam Markus pasal 16 tadi dan kita mau mencermatinya. Ada seorang muda di sana. Markus mengistilahkan itu atau menyebut itu sebagai seorang muda yang berpakaian jubah putih. Dia yang menjadi pembawa berita. Bagi siapa? Waktu itu bagi para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-6. Berita awal atau pembuka yang dibawa oleh orang muda ini. Di ayat yang ke-6 dikatakan, jangan takut. Mengapa berita ini penting? Rupanya Markus ingin menonjolkan satu situasi perasaan yang dihadapi pada waktu itu, baik oleh perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus maupun secara umum murid-murid Yesus. Apa yang dihadapi oleh mereka? Jelas, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir melingkupi mereka. Mengapa yang datang ke kubur Yesus adalah perempuan? Di mana murid-murid yang laki-laki itu? Kemungkinan besar mereka ada di rumah dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apa yang membuat mereka takut? Jelas, setidaknya peristiwa 3 hari yang lalu, di mana Tuhan mereka ditangkap, diadili dengan tidak adil, menghadirkan saksi-saksi palsu. Juga diakhiri dengan keputusan hukuman salib itu.
Maka dampak dari itu semua adalah mereka pun menjadi dalam tanda petik buronan bagi tentara Romawi. Karena gurunya dianggap sebagai pemberontak, muridnya pun menjadi incaran bagi pemerintah atau tentara Romawi ini. Apa yang mereka lakukan? Diam di rumah, tinggal di rumah dengan rasa takut, khawatir, cemas, tidak tahu akan hari esok. Kira-kira demikianlah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan berita yang dibawa oleh malaikat itu, maksud saya oleh seorang muda itu, jangan takut. Tentu di balik kata jangan takut ini, kalimat jangan takut ini ada janji di dalamnya. Bukan sekedar omong kosong atau asal mengatakan jangan takut. Janji apa yang ada di balik kata atau kalimat jangan takut ini yang dilontarkan oleh orang muda yang berjubah putih itu kepada para perempuan yang datang pagi-pagi buta itu, juga dalam kecemasan mereka. Orang muda itu melanjutkan, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Seakan orang muda ini ingin mempertegas bahwa yang dicari, yang sekarang tidak ada di tempat itu adalah benar Yesus yang mereka kenal dari Nazaret itu, anak tukang kayu itu, benar Yesus yang selama sekian lama bersama-sama dengan mereka menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat, peduli kepada orang-orang yang lemah, benar Yesus yang itu. Dan selanjutnya orang itu mengatakan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Orang muda itu ingin mencelikkan mata perempuan itu yang begitu cemas karena mayat Tuhannya tidak ada, tetapi justru disuruh untuk melihat. Lihat, tempat di mana mereka membaringkan tubuh Tuhannya tidak ada. Dan sebelum kata tidak ada, orang muda itu mengatakan ia telah bangkit. Ini satu berita yang diharapkan, tetapi yang sulit untuk diterima dengan akal mereka. Namun inilah alasan mengapa orang muda itu mengatakan jangan takut. Karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan telah bangkit. Kristus telah bangkit. Opa oma yang dikasih oleh Tuhan, ini berita Paskah buat kita. Situasi dan kondisi kita mirip dengan murid-murid Yesus. Kita terkungkung di rumah, gerak kita terbatasi. Hati kita diliputi kecemasan, ketakutan. Bedanya, yang meneror kita bukan pasukan atau tentara, tetapi virus, yaitu virus corona itu. Membuat hati kita takut, kapan ini berakhir? Membuat kita cemas, bagaimana dengan sekolah anak-anak kita, cucu kita? Bagaimana dengan orang-orang yang dirumahkan dari pekerjaan mereka? Bagaimana melangsungkan kehidupan mereka? Suami bekerja saja masih kesulitan untuk kelangsungan hidup.
apalagi suami yang dirumahkan dengan paksa karena corona ini. Orang-orang ada di dalam penjara, orang jahat yang dipenjarakan pun membuat kita masih merasa kurang aman. Apalagi mereka dikeluarkan. Itulah situasi kita. Ada di rumah dalam ketakutan dan ketidakpastian. Namun biarlah berita ini kita terima dengan iman. Jangan takut. Karena apa? Karena Kristus telah bangkit. Selanjutnya orang muda itu berkata kepada perempuan itu, pergilah dan katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Anindya Ratri, orang ketiga di Indonesia yang terinfeksi COVID-19, ketika sembuh dia membuka wawancara karena ingin menyampaikan pengalamannya kepada masyarakat di Indonesia. Sang wartawan bertanya, mengapa kamu Ratri ingin menyampaikan pengalamanmu ini kepada masyarakat di Indonesia? Lalu dia menjawab, oleh karena COVID-19 ini membuat cemas, khawatir orang-orang Indonesia. Maka harapannya ketika dia yang sudah mengalami dan bisa mengatasi itu berbagi informasi ini akan sedikit menghilangkan kecemasan dan ketakutan masyarakat di Indonesia. Mengapa malaikat menyuruh para perempuan ini pergi dan katakan kepada murid-murid agar mereka tidak takut, agar mereka tidak cemas, agar mereka mengalami kebangkitan seperti yang telah mereka alami itu. Oma, opa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menerima berita Paskah itu. Jangan takut. Marilah sekarang kita menjadi pemberita, pembawa berita Paskah itu. Bawalah berita yang baik, bawalah berita yang membangkitkan semangat, bawalah berita yang memberikan harapan. Bukan berita palsu, bukan berita hoaks, bukan berita yang menggelisahkan atau meresahkan. Petrus setelah menerima berita dari perempuan-perempuan itu, kita melihat yang dulu menyangkal, menyalahkan dirinya, hidup dalam ketakutan, hidup menyalahkan dirinya sendiri. Setelah menerima berita Paskah, berita yang tak terbinasakan itu, Petrus bangkit. Bahkan dia pun menjadi pembawa berita itu. Mari kita meskipun di rumah kita pun bisa menjadi pembawa berita, tetapi ingat, berita yang memberi harapan, berita yang membangkitkan semangat, bukan berita hoaks atau berita palsu. Apa itu? Firman Allah yang membangkitkan iman, yang membangkitkan harapan bagi yang putus asa, yang membangkitkan keberanian bagi yang takut dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Mari kita menjadi pembawa berita yang tak terbinasakan ini, yaitu berita Paskah. Kristus telah bangkit, yang membangkitkan juga kita untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau yang telah bangkit, Engkau yang telah menang dari maut. Engkau juga membangkitkan kami dari keterpurukan hidup kami, dari ketakutan dan kecemasan kami menghadapi virus corona ini. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi pembawa berita
yang tak terbinasakan itu. Berita yang menghidupkan, berita yang memberikan pengharapan. Pakailah kami seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, perempuan-perempuan yang berani membawa berita itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah selama kami berdiam di rumah, kami bisa menjadi pembawa berita yang tak terbinasakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Opa Oma, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar itu boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, dan menghibur kita dan menolong kita pada saat kita tetap di rumah. Betul Bu Yanti, dan tentunya biarlah firman Tuhan menjadi pengharapan buat kita Bu Yanti. Amin. Karena janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan ini dengan mengangkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Oma, Opa, mari kita berdiri mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik Oma Opa, persekutuan Komisi Lansia kita selesai dan kami bersama-sama mengucapkan Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Dadah.